Rekrutmen dibangun dulu oleh pemilik, ya, dibangun oleh pemilik. Mungkin masyarakat Cianjur yang rumahnya berat itu tidak semuanya susah, masih punya sanak saudara, masih punya tabungan, ada anaknya yang merantau dan sebagainya, bisa segera dibangun, ya. Walaupun dibangun oleh yang punya rumah sendiri, tetapi haknya tidak hilang, ya. Jadi kalau rusak berat dapat 60 juta itu tidak hilang. Yang sedang 30 juta, yang ringan 15 juta itu tidak hilang. Walaupun yang dibangun nilainya lebih dari itu, karena kebetulan orangnya mampu, boleh, ya. Nah, mekanismenya dicairkan setelah memenuhi kriteria. Jadi nanti ada yang menilai, memantau. Dari pusat dibentuk tim pemantau, dari Kementerian PUPR juga ada pemantau, ya. Dari pemerintah daerah juga ada pemantau. Begitu dinyatakan ini sudah memenuhi syarat, haknya boleh diambil. Dan ingat, walaupun dibangun sendiri, harus rumah tahan gempa. Dan ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Cianjur saja, di seluruh, ya, wilayah Indonesia yang terkena gempa, semuanya pola ini dilakukan. Kalau di tempat lain tidak ada masalah, saya yakin di Cianjur yang masyarakatnya lebih pintar, lebih toleran, lebih ngerti hukum dan sebagainya, ini pasti lebih lancar, ya. Kalau dibandingkan misalnya di daerah-daerah yang susah, misalnya, ya, ada misalnya di terpencil di Papua Barat, misalnya, itu aja nggak ada masalah. Masa di Cianjur masalah-masalah ini menjadi masalah? Itu satu poinnya. Yang kedua, mandiri, ya. Mandiri sama, bisa dikerjakan oleh secara mandiri. Jadi nanti para kepala desa kan melihat, oh ini Pak Ahmad ini bisa, ya, karena kebetulan punya usaha, kebetulan punya keluarga yang mampu, punya kemampuan untuk memperbaiki rumahnya sendiri, boleh, ya. Dan tetap akan didampingi oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR sudah melepas 600 400 insinyur muda untuk dampingi, ya. Para insinyur muda itu mendampingi bagi masyarakat yang ingin membangun rumahnya sendiri. Dia tidak memerlukan bayaran dari masyarakat, ikhlas datang ke situ, gunakan untuk dampingi, sehingga pada saat membangun rumah yang dibangun sendiri itu sudah sesuai dengan kriteria rumah tahan gempa, ya. Pandeglang 2018 gempa, rumahnya banyak hancur. Kemudian 2022 gempa lagi, 2021. Nah, rumah-rumah yang dibangun tahan gempa tuh di gempa yang kedua tuh nggak apa-apa, itu ukurannya. Tetapi kalau tidak menggunakan kaidah-kaidah rumah tahan gempa, begitu kena lagi hancur lagi, sia-sia. Ya, ini saya berikan contoh-contoh yang sudah terjadi dan tidak jauh-jauh itu, ya. Di Pandeglang itu kan dekat kita juga. Ya. Nah, ininya tekniknya itu, ya, terminnya 40% bisa diambil segera. Ini saya rasa yang termin apa yang tahap 1, tahap 2 kan sudah diambil 40%. Nanti tahap 2-nya 30% setelah selesai dan dinyatakan itu sudah memenuhi syarat, yang 30% bisa diambil, ya. Itu yang dibangun secara mandiri. Saya ulangi lagi, untuk apa-apa menjadi persyaratan nanti tim teknis akan menyampaikan ke masyarakat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini itu membantu, karena kita semua yang ada di sini adalah sama, ya, baik dari saya mulai
Bapak Ibu sekalian, tujuannya sama, adalah membantu masyarakat Cianjur. Ya. Itu yang kedua caranya. Yang ketiga adalah serah dombokan, bahasa Cianjurnya itu, pasrah. Dibangunkan oleh pihak ketiga. Nah, di sini ada para aplikator ini. Aplikator ini sudah pernah membangun rumah-rumah terkena gempa di tempat lain. Ya. Yang paling sekarang sedang berlangsung ada di Sumatera Barat, ada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sama. Sekarang mereka juga masih bangun. Ada aplikator di sini juga yang hadir. Bisa juga dengan TNI. TNI sekarang sudah ada Satgas. Satgasnya 2.400 orang yang hadir. Ya, ulangi 3.000 yang rencananya akan datang 3.000 orang yang akan membantu masyarakat. Sekarang yang sudah datang 1.000. Ya. 1.400 yang sudah datang ke Cianjur. Masih kurang 1.600. Nanti 600-nya itu pasukan seni. Pasukan seni itu pasukan tukang gitu. Kalau di Angkatan Darat itu dia juga bisa bangun. Nah, masyarakat tinggal meminta dibangunkan oleh pihak ketiga, oleh aplikator atau oleh TNI, atau aplikator bergabung sama TNI. Ya, saya rasa ini belum jalan ini. Ya, ini daerah dekat Jakarta ini. Kenapa nggak jalan? Cepat. Itu kalau Pasaman Barat dari Padang itu 6 jam ya. Ya, jalannya berkelok-kelok. Di sana aja sudah jalan itu. Material dorong dari Padang ke sana susah. Kalau Cianjur kan gampang. Makanya kalau minggu depan nggak mulai itu malu kita. Ya, malu. Udah harus mulai. Kasihan masyarakat di tenda lama-lama itu. Pak Bupati tadi bisik-bisik ke saya, kalau bisa Juli 2023 selesai. Ya, kalau target kita Lebaran itu bagi orang Cianjur, orang Jawa Barat itu hari besar. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi tempat pengungsian. Semuanya sudah balik ke rumah yang baru. Kalau yang relokasi itu cepat itu. Ya, kita lihat aja, sekarang sudah 95 rumah ya. Masa yang aplikator yang pihak ketiga oleh Satgas ini nggak jalan-jalan nih. Cepat sosialisasi, cepat tentukan, ya. Kalau memang tidak punya kemampuan, sudahlah masyarakat pilih yang ketiga aja. Dibangunkan oleh pihak ketiga. Dan itu bentuk rumahnya, kalau 60 juta itu tidak punya apa-apa lagi, seperti itu. Contoh rumah contoh itu. Tapi kalau punya semen, punya plafon, punya keramik, punya tabungan, boleh tapi dapurnya ditambah, boleh seraminya ditambah, boleh. Yang jelas tetap harus tahan gempa. Itu, ya. Daripada bangun sendiri bingung, gitu ya. Kecuali yang memang kaya membangun rumah gedung itu ya tinggal didampingi insinyur-insinyur itu. Nah, ini kalau dibiarkan tanpa kita desa, Babinsa, Babin Kaptipmas, kepala desa turun, itu masyarakat bingung. Nanti gak jalan-jalan. Ada terpengaruh lah oleh kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan sendiri. Waspada ya. Hati-hati ya. Cari keuntungan dalam kesempitan. Mungkin yang di dalam ruangan ini tidak ada yang berpikir sama sekali lah cari keuntungan di atas penderitaan orang. Tapi di luar pasti mungkin ada gitu. Kalau kita nggak waspada, nggak hati-hati, nggak segera bekerja, nah ini jangan sampai kemasukan informasi-informasi yang tidak benar. Ini. Kemudian untuk yang rusak sedang, rusak ringan, ya, itu sudah bisa diperbaiki. Mekanismenya sama. 40% itu diambil uang muka,
kemudian nanti di tengah-tengah 30%, nanti di akhir 30%. Nah, itu udah ketentuan lah, nggak usah dibijaksanaan nggak usah didebat lagi, protes lagi, diskusi lagi. Kapan mulainya gitu loh. Kalau masih umek, bahasa saya itu umek dengan hal-hal seperti itu. Tadi saya katakan kalau di daerah lain bisa lancar, sukses, ya. Di NTB itu 200.000 rumah yang hancur, rusak beratnya di atas 50.000 rumah. Beberapa kabupaten, kalau di Cianjur 60.000 rumah kan baru berapa? Seperempatnya. Kalau di sana aja bisa jalan bagus, masa di sini enggak? Cianjur, saya ulangi lagi, lebih spiritual, lebih pintar, lebih bijaksana, lebih nurut, ya, lebih mudah koordinasinya. Saya kira pasti lebih bagus. Itu harapannya. Dan dalam kesempatan ini, ya, saya sebagai kepala BNPB mempunyai tugas pokok penanganan bencana dari mulai pra sampai dengan pasca. Setahun sudah, pengalaman cukup lah. Nah, ini bagi yang akan membantu, baik relawan, NGO, swasta, apapun, boleh. Siapa bilang membantu nggak boleh? Silakan. Tetapi hati-hati, jangan sampai bantuan itu salah, justru merugikan masyarakat. Itu. Yang pertama, bantuan itu tidak boleh huntak, hunian tetap, ya. Karena kalau Anda membantu hunian tetap, kalau nilainya lebih bagus daripada yang dibangun pemerintah, masih tutup mata. Pemerintah membantu 60 juta nilainya, ditambah mungkin nanti pemerintah daerah, donatur, itu rumah tuh bisa, kalau jadi nilainya bisa di atas itu. Kalau lihat lagi yang relokasi, itu nilainya minimal 150 juta. Tetapi kalau yang bantu swasta, NGO membuat rumah nilainya di bawah itu, kasihan yang masyarakat penerima, karena dia nggak bisa dapat lagi, karena nggak boleh dapat double. Itu, ya, ini makanya saya tegaskan di sini. Jadi kalau bantu silakan, seluas-luasnya nggak dilarang. Kalau punya anggaran yang banyak, bantu membuat yang lebih bagus daripada yang dibuat pemerintah. Artinya si masyarakat akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Kalau tidak, bantu yang lain. Bangun huntara, boleh, silakan. Hunian sementara. Bantu dapurnya, boleh. Bantu MCK-nya, silakan. Atau bantu material, boleh. Ya, mungkin 60 juta itu, sekarang 60 juta, plafonnya bisa, keramiknya nggak bisa. Atau keramiknya bisa, plafonnya nggak bisa. Ya, yang swasta bantu plafon bisa. Atau kelihatannya kok kecil, bantu dapur belakangnya, boleh. Daripada bantu hunian tetap, kasihan masyarakat. Ini saya tegaskan. Ya, nanti masyarakatnya yang dicoret dari daftar bantuan, karena memang undang-undang tidak boleh menerima double. Belum lagi tanahnya mereka kecil. Kalau sudah dibangunkan oleh NGO, di mana lagi dia bangun dari hutang? Gitu. Walaupun yakin rumah itu bagus, tahan gempa dan segala macam. Ya, jadi mohon ini dikoordinasikan lagi, ya, nanti, dan ini rapat ketemu ini juga untuk membicarakan itu antara lain. Ya, jangan sampai nanti timbul permasalahan di lapangan nih. Ya, kita tidak melarang Anda mau bantu mau apa silakan, tapi jangan sampai salah ini. Itu nanti masyarakat yang menanggung. Timbul lagi nanti masalah sosial di lapangan. Kasihan Pak Bupati, kasihan Pak Dandim, Pak Kapolres, nanti di lapangan rame untuk menyelesaikan itu aja. Ya, jadi
resmi ini ya, saya pertanggungjawabkan ini apa yang saya ucapkan ya. Tolong ini betul-betul dikoordinasikan di lapangan dengan sebaik-baik. Kemudian yang dilaksanakan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini masa transisi tanggap darurat terhadap PHK Repot. Ini gempa di Cianjur ini besar, kenapa? Karena penduduknya padat. Dan yang hancur rumah-rumah bagus, semua rumah beton ini. Akhirnya 3 bulan ini kita masih membersihkan puing, ya. Memang belum maksimal, tapi sampai saat ini sudah hampir 1000 ya. Sampai 1000 rumah yang sudah dibersihkan. Target kita 3 bulan bisa bersih itu, sehingga sudah bisa membantu. Tetapi jangan nunggu itu selesai. Yang 1000 rumah ini yang sudah bersih, mohon mulai segera dibangun. Dari mulai Senin, Selasa, besok, ya kalau memang Sabtu Minggu ini, besok Jumat, Sabtu Minggu konsolidasi, ya tolong dibagi sektor dan Satgas, Deputi 3, Pak Bupati dan jajarannya dibagi saja. Ini aplikator ini sektornya mana? Aplikator ini sektornya mana? Gitu. TNI sektornya mana? Langsung aja kerja. Pak Camat, Pak Desa langsung. Ya sehingga fondasi sudah dibuat di situ, sudah jalan. Material saya rasa nggak ada susah. Ini kan di kota besar, masukin material sehingga sudah mulai jalan. Jangan kita jomplang terlalu jauh dengan yang relokasi. Ya, relokasi Mande sudah jalan, Sirnagali sudah hampir selesai. Ini Pak Bupati masih cari lagi lahan lain supaya bisa 800 sampai 1000 rumah ini yang relokasi. Kita gunakan eskavator, rencana eskavator yang akan masuk 120, downternya 120. Sekarang sudah datang 50, separuh lagi secara bertahap. Dan saya juga sudah membolehkan apabila di wilayah Cianjur ini adalah berat, baik milik pribadi, milik pengusaha untuk dibantu, boleh dibayar. Ya dibayar sesuai dengan harga pasar. Ya, harga pasar. Jadi mudah-mudahan dengan pakai alat berat, tentara masuk 3000 orang ini, TNI bantu masyarakat membersihkan puing-puing, pakai alat berat, pakai tenaga. TNI itu juga akan bantu membangun rumah, dicabut setelah semuanya selesai. Nah itu, jadi perhatian pemerintah saya kira sudah cukup lah, dan ini akan terus diberikan untuk yang infrastruktur seperti sekolah, masjid, ya, madrasah, pesantren, semuanya diperbaiki. Ya, dibagi PUPR memperbaiki itu, BNPB untuk rumah-rumah masyarakat. Kalau NTB itu 4 tahun baru selesai, termasuk cepat karena 200.000 rumah. Ya, kalau Palu sampai sekarang institusinya sudah selesai 99%. Di Palu berapa itu? 50 ribuan yang rusak berat ya. Mudah-mudahan Cianjur ini nggak sampai tahunan lah. Kalau ini hari 45 ya, tadi Pak Bupati mintanya Juli, maksimal setengah tahun selesai, begitu. Ya, kalau bersatu padu kita semua, saya yakin nggak ada yang nggak bisa. Kendala-kendala, ya, saya minta ini ya. Tadi sudah saya sebutkan. Nah upayanya tertera di slide, ya. Saya minta yang pertama puing-puing ya, ini dibantu masyarakatnya. Masyarakat coba didorong Pak Kepala Desa, Pak Babinsa, Pak Babin Kaptipmas, yang rusak sedang, rusak ringan itu sudah dikembalikan ke daerah masing-masing, jangan lagi di komunal itu. Yang rusak berat juga secara berangsur kembali ke rumahnya masing-masing, membantu pembangunan biar lebih cepat.
TNI yang bangun kan bisa bantu sambil ngawasi. Siapa tahu misalnya kamarnya dari TNI sebelah kiri, tapi yang punya rumah inginnya sebelah kanan. Ya tidak apa-apa di sebelah kanan. Mungkin toiletnya ngadepnya. Kadang-kadang yang kearifan lokal itu perlu. Jangan sampai sudah jadi tidak sesuai keinginan harus dibongkar. Nah itu. Jadi gunanya yang punya rumah ikut juga mengawasi pembangunan rumahnya. Ya. Kemudian tim teknis segera dibentuk, ya. Walaupun dari PUPR sudah ada, dari BNPB juga mendampingi, mohon dari pemerintah daerah juga segera, khususnya yang membangun mandiri, ya, membangun mandiri. Jangan sampai mereka yang sudah ingin bangun belum mulai karena belum ada yang dampingi. Nah ini tolong dicek betul, ya, dari hari ke hari, pada Deputi 3, ya, nanti koordinasi terus dengan PUPR. Para insinyur-insinyur muda itu segera dilepas kepada yang ingin membangun mandiri. Kemudian aplikator juga segera diminta, yang sekarang sudah lulus baru 2 itu. Ya udah, yang 2 segera kerja. Ya jangan yang sudah lolos 2 itu nggak kerja-kerja, malah dicoret saja itu rekomendasinya. Nah yang lain segera lulus. Saya tidak batasi berapapun, yang penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin banyak aplikator semakin baik, supaya lebih cepat ini, ya. 18.000 rumah, 18.000 rumah rusak berarti cepat bisa selesai dikerjakan. Saya rasa itu, ya, yang ingin saya katakan. Inti-intinya itu, ini semuanya supaya penanganan bencana gempa Cianjur ini semakin hari majunya semakin cepat prosesnya. Ya, kalau bantuan kepada masyarakat dana termasuk cepat. Ya, mudah-mudahan minggu ini sudah yang ketiga ini. Kemarin yang Cugenang, yang nanya-nanya itu kok belum. Nah ini selalu dapat. Ya. Minggu ketiga ini sudah saya ajukan. Nanti yang tahap keempat disisir lagi, ya, disisir lagi. Nah segera saya minta para aparat pemerintah di bawah, ya, sekali lagi saya bolak-balik ini, kepala desa, RT, RW, Babinsa, Babinkamtipmas, segera punya data. Satu-satu itu didatangi. Bapak maunya dibangun gimana? Saya terserah, pasrah, langsung bangun aplikator di situ. Ya, jangan lagi nanti berubah pendapat lagi, ada lagi yang isi-isi ngomong lagi segala macam. Ya, yang kedua yang akan bantu, ya, dari swasta, dari NGO dan segala macam, koordinasi ke pemerintah. Jangan sendiri-sendiri. Ya, nanti niatnya bantu, ingin mendapat pahala yang maha kuasa itu jadi nggak sempurna. Kalau tidak berkoordinasi, salah sasaran. Niatnya ingin membantu masyarakat supaya lebih, akhirnya masyarakatnya justru mendapat kesusahan. Hati-hati, ya. Itu makanya saya sendiri langsung datang ke sini supaya masyarakat kita semua lebih jelas. Dan tentu saja kita juga tetap membuka saran masukan dari Bapak Ibu sekalian, tentunya supaya langkah penanganan kita semua ini bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya meledak-ledak ini, karena semangat kalau lihat masyarakat Cianjur memang semangat gitu. Padahal tadi udah mulai ngantuk-ngantuk juga. Ya apalagi kalau menangani bencana ini kan modal kita yang utama ya memang kita harus mau bekerja dan semangat. Sekian.